Halo semua, perkenalkan nama saya Cahaya Lestari Ninggolan dari kelas RD dengan NIM 123210132. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis struktur 1 tentang membuat video rekaman YouTube tentang analisis struktur statis tak tentu dengan metode slope deflection pada balok. Di sini saya sudah membuat PPT-nya, saya akan menjelaskannya. Analisis struktur tak tentu, metode slope deflection, metode pada balok. Analisis struktur statis tak tentu terbagi atas dua metode, yaitu metode gaya. Metode gaya terbagi dengan beberapa jenis, yaitu hubungan gaya dan perpindahan, mencari gaya redundan yang tidak diketahui, persamaan kompatibilitas, dan metode yang kedua yaitu metode perpindahan, yaitu hubungan gaya dan perpindahan, mencari perpindahan yang tidak diketahui, dan persamaan kesetimbangan. Derajat kebebasan atau degrees of freedom. Derajat kebebasan atau DOF adalah kuncinya. Di metode ini, yang menjadi variabel yang harus kita cari itu adalah derajat kebebasan atau DOF. DOF ini adalah perpindahan yang terjadi di join struktur, bisa berupa rotasi atau translasi. Bisa kita lihat di sini contohnya, yaitu ini contoh berupa rotasi. Contoh DOF berupa rotasi. Untuk yang selanjutnya itu yaitu EM. FEM atau Fixed End Moment. Fixed End Moment yaitu momen di ujung batang jika kedua ujungnya diasumsikan fixed atau jepit akibat beban luar yang bekerja di sepanjang bentang. Bisa kita lihat di sini, ini adalah FEM dari momen AB. FEM atau jepit itu adalah sendi jepit yang terjadi di momen AB yaitu ini, dan untuk momen FEM di momen BA yaitu ini. Di sini juga ada MAB sama dengan FEM AB, MBA sama dengan FEM BA. Keterangannya yaitu dihitung berdasarkan konvensi tanda standar momen positif berlawanan jarum jam di ujung kiri yaitu FEM AB dan searah jarum jam di ujung kanan yaitu FEM BA. Metode slope deflection. Metode ini adalah metode struktur statis tak tentu yang melibatkan hubungan antara slope atau rotasi dan deflection atau perpindahan dengan beban yang bekerja pada struktur untuk menguraikan persamaan metode yang digunakan slope deflection. Bisa kita lihat ini adalah contohnya, dan ini metodenya yaitu dengan momen MAB sama dengan FEM AB ditambah 2EI per L dalam kurung 2 theta A tambah theta B dikurang 3Pi. Begitu juga dengan BA kebalikannya. Dan ini adalah contoh gambar dari metode slope deflection statis tak tentu. Untuk yang selanjutnya itu langkah-langkah perhitungan. Yang pertama itu kita menentukan derajat kebebasan atau DOF strukturnya. Langkah yang kedua, hitung fixed end moment untuk setiap batang akibat beban luar. Yang ketiga, hitung rotasi Pi akibat join jika ada penurunan perletakan atau rangka bergoyang. Yang keempat, tuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batang. Yang kelima, tuliskan persamaan kesetimbangan di join. Yang keenam, hitung rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan. Yang selanjutnya, hitung momen ujung untuk setiap batang dengan mensubstitusikan rotasi theta ke persamaan slope deflection. Yang selanjutnya itu hitung gaya geser di ujung-ujung batang dengan menggambarkan free body diagram dan menggunakan persamaan kesetimbangan.
Untuk langkah selanjutnya, tentukan reaksi perletakan berdasarkan kesetimbangan gaya di join. Dan untuk yang terakhir, kita menggambarkan diagram gaya dalam di setiap gaya di join. Ini adalah contoh perhitungannya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu tentukan derajat kebebasan atau DLF struktur dari DLF theta B, theta C, theta D dan diberikan keterangan kalau theta A itu sama dengan 0. Ini untuk gayanya. Dan untuk selanjutnya kita menghitung fixed end moments untuk setiap batang akibat beban luar. Nah, fixed end moment yang pertama dari AB itu yaitu minus dari gaya yang bekerja yaitu 24 kN per meter dikali dengan jaraknya yaitu 6 meter dari A ke B itu 6 meter dipangkatkan 2 per 12. Nah, hasilnya itu yaitu minus 72 kN dikali N. Begitu juga dengan fixed moment dari BA yaitu 24. Ini rumus, ini gaya yang bekerjanya dikali dengan 6 kuadrat per 12 yaitu 72 kN kali N. Begitu juga dengan BC dengan hasil dari 192 kN per M. Kalau fixed moment CB 192 kN per M dan fixed end moment untuk CD yaitu minus 48 kN kali M. Terus di fixed end moment di DC yaitu hasilnya yaitu 48 kN kali M. Untuk selanjutnya itu langkahnya itu untuk kita menghitung rotasi P akibat perpindahan join. P di mana P rumusnya adalah delta per L. PAB yaitu sama dengan PBC sama dengan PCD sama dengan 0. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini. PAB sama dengan PBA, di mana P dari AB itu dan P dari BA itu 30 dan kita hitung dengan 30 per 6000 yaitu 0,005 radian. Begitu juga dengan PBC dan PCB yaitu minus 30 per 12.000 yaitu minus 0,0025 radian. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tuliskan persamaan slope deflection untuk setiap batang. Persamaannya itu yang pertama itu MAB sama dengan 2EI per 6 dikalikan dengan theta B dikurang 72. Begitu juga dengan BA 2EI per 6 dikalikan dengan 2 theta B per 2 theta B ditambah 72. Begitu juga dengan yang lain selanjutnya bisa kita lihat di sini perhitungannya. Dan juga dengan MAB sama dengan 2EI per L dikali 2 theta A ditambah 2 theta B dikali 3P ditambah F fixed end moment dari AB dan BA. Untuk langkah selanjutnya kita menuliskan persamaan kesetimbangan di join, di mana sigma momen B sama dengan 0 yaitu momen di BA tambah momen di BC sama dengan 0. Begitu juga dengan sigma momen di C yaitu momen CB ditambah dengan momen CD sama dengan 0. Untuk sigma momen di D sama dengan 0 yaitu momen di DC sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya itu kita menghitung rotasi P dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan, di mana sigma momen BC sama dengan 0, momen BA ditambah momen BC sama dengan 0. Bisa kita lihat sini rumusnya 2EI per 6 dikali 2 theta B ditambah 72 dan ditambah 2EI per 12 ditambah 2 theta B ditambah theta C dikurang 192 sama dengan 0. Dan hasilnya itu d theta B ditambah 1 per 6 theta C sama dengan 120 per EI. Dan untuk sigma momen di C
sama dengan 0, yaitu momen CB ditambah dengan momen CD sama dengan 0, yaitu ini dia momen CB yaitu 2EI per 12 dikali 2 theta C ditambah theta B tambah 192 ditambah momen di CD yaitu 2EI per 6 dikali 2 theta C ditambah theta D dikurang 48 sama dengan 0. Hasilnya yaitu 1/6 theta B ditambah theta C ditambah 1/3 theta D sama dengan minus 144 per EI. Dan untuk sigma momen di D sama dengan 0, yaitu momen di DC yaitu dengan persamaan 2EI per 6 dikali 2 theta D ditambah dengan theta C ditambah dengan 48, hasilnya yaitu 1/3 theta C ditambah 2/3 dari theta D sama dengan minus 48 per EI. Untuk langkah selanjutnya, kita menghitung rotasi pi dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan. Yang pertama itu persamaan 1 sampai 1 yaitu theta B tambah 1/6 theta C sama dengan 120 EI ke theta B jadi sama dengan theta B sama dengan 148,96 per EI. Begitu juga dengan 1 sampai 2 yaitu 1/6 theta B tambah 1/6 theta B tambah theta C ditambah 1/3 theta D sama dengan 144 per EI. Disubstitusikan jadi theta C sama dengan minus 173,79 per EI. Persamaan 1 sampai 3 yaitu 1/3 theta C ditambah 2/3 theta D sama dengan minus 48 EI diperoleh theta D sama dengan 14,90 per EI. Untuk langkah selanjutnya kita menghitung momen untuk setiap batang dengan mensubstitusikan rotasi pi ke persamaan slope deflection. Kita substitusikan dengan dari persamaan yang tadi kita dapatkan yaitu yang ini ke persamaan ini, di mana 2/6 dikalikan dengan yang ini persamaan yang ini dikurang dengan 72, hasilnya itu minus 22,34 kN kali N. Begitu juga dengan yang lain disubstitusikan berdasarkan yang ini. Dapatlah hasilnya seperti ini, yaitu yang BA 171,31 kN kali M. Terus ini yang BC minus 171,31 kN kali M. Kalau yang CB 158,90 kN kali M. Untuk CD minus 158,90 kN kali M. Dan untuk DC sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita menghitung gaya geser di ujung batang dengan menggambarkan free body diagram dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Setelah kita mendapatkan momen nilai-nilainya, yaitu kita gambarkan dengan gambarkan diagram pribadinya dengan ini bisa kita lihat dengan di bagian batang AB ini dengan persamaan sigma MB sama dengan 0, yaitu VA dikalikan dengan 6 jaraknya dikalikan dengan 24, itu ini gaya yang bekerja dikalikan dengan 6 lagi dikalikan dengan 3 dikurang dengan 22,34 momennya ditambah dengan 171,31 sama dengan 0, didapatkan nilai VA sama dengan 47,17 kN. Untuk sigma V sama dengan 0 yaitu VA ditambah dengan PBL dikurang 24 dikali 6 sama dengan 0, PBL sama dengan 96,83 kN. Begitu juga dengan batang BC dengan persamaan sigma MC sama dengan 0 yaitu PBR dikali 12 dikali 16 dengan gaya yang bekerja dikalikan 12 dikalikan 6 dikurang dengan 171,31 yaitu gaya yang bekerja momennya ditambahkan dengan 158,90 sama dengan 0 yaitu PBR-nya dapat
97,03 kN. Untuk persamaan sigma V sama dengan 0 yaitu PBR ditambah PCL dikurang 16 dikali 12 sama dengan 0. PCL yaitu 94,97 kN. Untuk persamaan di pribadi di batang BCD yaitu dengan ini kita bisa lihat PCR sama dengan 58,48 kN, PD 5,52 kN. Untuk langkah selanjutnya kita gambar diagram gaya geser dan momen, di mana diagram gaya geser di sini ada positif dan minus. Bisa kita lihat. Untuk diagram momen ini bisa kita lihat gambar berdasarkan hasil perhitungannya. Kalau diagram geser, nilai positif itu kita ke atas, kalau nilai negatif itu ke bawah. Kalau diagram momen itu nilai negatifnya ke atas dan nilai negatifnya ke bawah dan nilai positifnya ke arah atas. Sekian dari penjelasan saya tentang diagram slope deflection momen statis tak tentu. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.